Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Maya Fitri Rahmawati dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Akidah Akhlak dengan tema perjalanan atau kisah Nabi. Dan di sini saya akan bercerita tentang suara tasbih Nabi Yunus alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Quran surat As-Saffat ayat 139 sampai dengan ayat 148, ayat tersebut menjelaskan tentang kisah perjalanan Nabi Yunus dalam berdakwah kepada penduduk Nainawa. Ada sebuah kota atau sebuah daerah yang sangat damai bernama Nainawa. Nainawa ini nama sebuah tempat dan penduduknya dinamakan Nainawi. Di kota inilah Nabi Yunus tinggal dan dibesarkan di keluarga yang baik bersama dengan masyarakat yang saling kenal satu sama lain. Kemudian suatu hari Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Yunus untuk mengajak kaum Nainawa beriman. Orang Nainawa itu terkenal dengan perlakuan yang baik, sikapnya yang baik, tetapi mereka tidak mau beriman kepada Nabi Yunus. Bertahun-tahun Nabi Yunus berdakwah kepada masyarakat Nainawa tadi, tetapi mereka tidak ada yang mau beriman. Nah, kata Nabi Yunus, di Nainawa nih nggak ada hasil. Saya ngajakin orang beriman hari demi hari, tapi tetap gak ada yang ikut. Kayaknya saya gak cocok karena masyarakat Nainawa tadi mengetahui kehidupan saya sejak kecil. Sehingga saat Nabi Yunus mengatakan bahwa dirinya adalah seorang nabi, seorang utusan, masyarakat Nainawa ini tidak ada yang percaya. Kemudian Nabi Yunus berinisiatif atau mencari cara untuk melebarkan sayap dakwahnya dan meninggalkan Nainawa dan berdakwah di tempat lain. Nabi Yunus di sini berpikir, daripada beliau tidak dapat dipercaya oleh masyarakat Nainawa dan daripada nggak ada yang beriman sama Nabi Yunus, maka si kaum Nainawa ini ditinggalkan oleh Nabi Yunus dan berdakwah di tempat lain. Kemudian Nabi Yunus membawa pakaiannya dan pergi ke tepi pantai. Nah, kebetulan di situ ada rombongan yang akan pergi ke negeri seberang menaiki kapal laut. Nah, ikutlah Nabi Yunus dengan kaum tersebut, dengan rombongan tersebut, dan selang 1 hari atau 2 hari terjadilah badai yang sangat besar. Setelah mengetahui adanya badai, kemudian nahkoda tadi menghampiri penumpangnya dan memberitahu bahwasanya di daerah yang sedang dilewati tadi tidak seperti biasanya terjadi badai. Nah, kemudian si nahkoda tadi berinisiatif untuk mengundi nama-nama penumpang dan salah satu dari mereka, nama yang keluar dari undian tadi itu dilemparkan ke lautan. Qadarullah, nama-nama yang tadi diundi yang keluar adalah nama Nabi Yunus secara 3 kali berturut-turut. Kemudian Nabi Yunus dilempar ke laut dan bersamaan Allah mengutus seekor ikan yang besar atau ikan paus dalam keadaan mulutnya terbuka dan masuklah Nabi Yunus ke dalam mulut ikan tersebut. Ketika di dalam perut ikan, Nabi Yunus terus menyalahkan keadaan. Seperti ini kata Nabi Yunus, andai saja kaum saya beriman, saya tidak akan kabur. Kalau saya nggak kabur, saya nggak naik kapal. Dan kalau saya nggak naik kapal, tidak akan terjadi badai. Dan kalau nggak ada badai, saya nggak akan dilempar ke lautan. Nah, kalau saya nggak dilempar, maka saya tidak akan ada di perut ikan. Kemudian Nabi Yunus terus menyalahkan dirinya sendiri. Berhari-hari menyalahkan seperti itu. Akhirnya Nabi Yunus sadar
dan dalam kefahaman bahwa semua yang mengatur kehidupan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya Nabi Yunus di dalam perut ikan tadi itu tidak hanya 1, 2, atau 3 hari, melainkan riwayat mengatakan selama 40 hari atau selama 6 bulan. Ya, salah satu riwayat tadi mengatakan begitu. Dan kemudian Nabi Yunus sadar bahwa ia termasuk orang yang bersalah karena telah meninggalkan kaumnya tadi. Dan Nabi Yunus bertasbih. Bagaimana tasbihnya? Tasbihnya seperti ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadz dzalimin, bahwasanya saya termasuk orang-orang yang zalim. Kata Allah, jika Nabi Yunus tidak bertasbih, maka Allah akan membiarkan beliau sampai di hari pembalasan. Tetapi kemudian Nabi Yunus bertasbih dan Allah menyukainya. Setelah beberapa saat, Allah langsung mengeluarkannya dari perut ikan tersebut dengan keadaan tidak berdaya atau dengan keadaan sakit ke pulau yang tanahnya sangat tandus. Setelah Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan dan dilempar ke pulau yang tanahnya tandus, Allah tumbuhkan tanaman yaktin atau sejenis labu itu untuk mengisi tenaga Nabi Musa agar mampu bergerak dan berjalan. Bagaimana cara Allah menumbuhkan tanaman tersebut padahal Nabi Yunus dalam keadaan yang tidak berdaya? Nah, di sini Allah menumbuhkan tanaman labu tersebut tepat di depan mulut Nabi Yunus agar Nabi Yunus ketika sadar langsung memakan buah labu tadi. Kemudian setelah Nabi Yunus sadar dan kuat, mempunyai energi untuk berjalan, dan bertemulah dengan seseorang. Kemudian Nabi Yunus bertanya kepada seseorang tadi, ini di mana? Ini di daerah Nainawa. Setelah Nabi Yunus kembali kepada kaumnya, Allah mengutus kaum tersebut. Kaum yang tadi tidak mau beriman mengutusnya kepada 100.000 orang atau lebih, dan Nabi Yunus berdakwah kembali. Nah, cara berdakwah Nabi Yunus yang kedua ini, Nabi Yunus sudah mengetahui cara dakwahnya bahwa hidayah itu hanya milik Allah, dan kalaupun berdakwah, ya berdakwah saja. Urusan hidayah itu hanya milik Allah. Maka Nabi Yunus berdakwah dan semua kaumnya beriman. Kemudian Allah jadikan kaum tersebut ketentraman, kebahagiaan di kampung tersebut sampai waktu yang ditentukan. Dari kisah Nabi Yunus tadi, kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya kita tidak boleh mencari jalan keluar seenak akal pikiran sendiri, atau kita merasa bahwa ini pasti yang terbaik buat saya. Akan tetapi kata Allah bukan yang terbaik bagi kita. Nah, kemudian selalu melibatkan Allah dalam segala urusan kita agar diberi petunjuk dan diberi nasihat. Kemudian segera bertaubat dan mengaku bahwa diri kita termasuk orang-orang yang salah. Niscaya Allah akan mengampuni kita dan menunjukkan jalan yang benar. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.